Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Arini. Saya dari kelas 11 TJKT 1 dari sekolah SMK Negeri 4 Goa. Kali ini saya akan menyampaikan materi yaitu proses kerja pembuatan prototipe produk. Tanpa berlama-lama, yuk kita langsung masuk ke isi materinya. Nah, yang pertama itu adalah pengertian dari prototipe. Prototipe itu apa sih? Nah, prototipe itu adalah penafsiran produk yang dapat diklasifikasikan menjadi dua dimensi. Yang pertama itu adalah prototipe berbentuk fisik dan yang kedua itu adalah prototipe yang menyeluruh. Ada pula tahapan-tahapan pembuatan prototipe produk yang terbagi menjadi 6. Yang pertama itu adalah pendefinisian produk, yang kedua working model, yang ketiga prototipe rekayasa, yang keempat prototipe produk, yang kelima qualified production item, dan yang keenam itu adalah model. Lalu ada pula kegunaan dari prototipe yang terbagi menjadi 4, yaitu yang pertama pembelajaran, yang kedua komunikasi, yang ketiga penggabungan, dan yang keempat itu adalah milestone. Nah, ada pula pengertian dari produk dan jasa, yaitu pengertian produk menurut Alma adalah seperangkat atribut baik berwujud maupun tidak berwujud, termasuk warna, harga, nama baik pabrik, nama baik pengecer, dan pelayanan pabrik, serta pelayanan pengecer yang diterima oleh pembeli guna memuaskan keinginannya. Nah, lalu menurut Alma sendiri ada beberapa tingkatan produk yang terbagi menjadi 6. Yang pertama itu adalah produk utama, yang kedua produk generik, yang ketiga produk tahapan, yang keempat itu produk makanan dan minuman, yang kelima adalah produk pelengkap, dan yang keenam itu adalah produk potensial. Nah, lalu ada pula kelebihan dan kekurangan dari produk dan jasa, yaitu yang pertama adalah kelebihan dari produk yang terbagi menjadi 2, yaitu yang pertama adalah menghasilkan suatu produk yang berbentuk fisik, dan yang kedua itu adalah memiliki alur proses produksi yang jelas. Lalu selanjutnya itu adalah kekurangan dari produk. Yang pertama itu adalah membutuhkan tempat untuk memajang hasil produk. Yang kedua membutuhkan banyak tempat penyimpanan berupa gudang. Dan yang ketiga itu adalah membutuhkan banyak karyawan yang nantinya akan menambah beban pengeluaran berupa komponen gaji. Lalu ada pula kelebihan dari jasa, yaitu yang pertama tidak membutuhkan tempat untuk memajang hasil produk, yang kedua tidak membutuhkan tempat penyimpanan berupa gudang, dan yang ketiga itu adalah tidak memerlukan banyak karyawan yang dapat menghemat pengeluaran komponen gaji. Nah, lalu ada pula kekurangan dari jasa, yaitu tidak menyediakan produk yang berbentuk fisik. Yang kedua itu adalah jasa yang ditawarkan berbeda-beda kepada konsumen. Dan yang ketiga itu adalah membutuhkan promosi testimoni konsumen sebanyak-banyaknya. Nah, lalu ada pula di bagian F, yaitu pemetaan keberagaman produk dan jasa. Salah satu peluang pasar yang dapat dilihat dengan cara mengamati konsumen, yaitu fokus pengamatannya meliputi barang dan jasa apa yang dibutuhkan konsumen, berapa banyak yang mereka butuhkan, kualitas mana yang paling tepat, dan berapa banyaknya. Nah, lalu selanjutnya itu adalah pengembangan produk. Pengembangan produk merupakan aktivitas lintas disiplin yang membutuhkan kontribusi dari hampir semua fungsi yang ada di perusahaan. Nah, lalu selanjutnya itu adalah bagian pemasaran. Fungsi dari pemasaran itu menjembatani interaksi antara perusahaan dengan pelanggan. Lalu selanjutnya ada pula perencanaan atau desain, yaitu fungsinya adalah memegang peranan penting dalam mendefinisikan bentuk fisik produk agar dapat memenuhi kebutuhan pelanggan. Nah, lalu selanjutnya itu adalah proses pengembangan suatu produk dalam perusahaan yang terbagi menjadi 6. Yang pertama itu adalah perencanaan produk, yang kedua pengembangan konsep, yang ketiga perencanaan detail, yang keempat itu perencanaan tingkat sistem, yang kelima pengujian dan perbaikan, dan yang keenam itu adalah produksi awal. Nah, lalu selanjutnya itu adalah beberapa faktor yang mempengaruhi desain produk yang terbagi menjadi 9. Yang pertama itu adalah sambungan-sambungan, yang kedua bagian, yang ketiga ukuran, yang keempat itu ada mutu, yang kelima bahan, yang keenam warna, yang ketujuh itu tanggung jawab produk, yang kedelapan harga dan volume, dan yang terakhir itu adalah prototipe.
Nah, lalu ada pula di bagian G, yaitu proses kerja pembuatan prototipe. Desain produk menetapkan jenis bahan yang lebih baik digunakan untuk membuat suatu produk, yaitu menentukan standar dan batas toleransi serta dimensinya. Agar suatu proses desain efektif dapat dilakukan, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan, yaitu yang pertama, selaraskan karakteristik produk atau jasa dengan persyaratan kebutuhan pelanggan. Lalu yang kedua itu adalah penuhi persyaratan kebutuhan pelanggan secara paling sederhana dan murah. Lalu yang terakhir itu adalah kurangi waktu yang diperlukan untuk mendesain suatu produk atau jasa. Nah, lalu di bagian terakhir itu adalah bagian H, yaitu tahapan kegiatan desain produk, yaitu yang pertama memformulasikan hasil marketing research, yang kedua mempertimbangkan kemampuan fasilitas perusahaan, yang ketiga membuat sketsa, dan yang keempat itu adalah membuat gambar kerja. Nah, itulah dia materi yang bisa saya sampaikan. Bila ada yang salah, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton. Bye-bye semuanya.